망가졌는데. 고맙다. Kisah ini dimulai dengan sidang pengadilan dan putusan hakim. Ada kasus seorang wanita yang dipukuli tanpa ampun hingga tewas oleh seorang preman di depan putranya bernama Kim Ji-young. Menurut hakim, ini adalah kedua kalinya terdakwa memukuli seseorang. Namun karena ia telah menunjukkan penyesalan dan tidak berniat untuk membunuh wanita tersebut, ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Sang anak diam-diam menyaksikan keputusan tersebut dengan air mata yang menetes dari matanya. Ia masih ingat dengan jelas melihat ibunya dipukuli sampai mati. Ia mengangkat kepalanya dan menatap mata sang terdakwa, yang justru malah mengejeknya saat polisi menyeretnya pergi. 12 tahun berlalu, terdakwa yang bernama Choi Sung-so itu ternyata masih saja menjadi seorang berandalan. Ia mengikuti seorang sopir bus dan hampir memukulinya sampai mati karena melaporkannya ke polisi di masa lalu. Para penumpang menyaksikan dengan kaget saat ia merusak kamera CCTV dan turun dari bus. Setelah beres melampiaskan emosinya, ia pulang ke rumah. Tetapi di tengah perjalanan ia melihat sosok pria berhoodie hitam. Ia mulai mendekati sosok serba hitam tersebut dan meneriakkan sumpah serapah. Ia juga menuntut untuk mengetahui mengapa dia diikuti. Sosok berhoodie itu dengan tenang bertanya mengapa penjahat sepertinya masih berkeliaran dengan bebas. Sung-so yang kesal maju menerjang pria misterius tersebut. Namun Sung-so tak dapat memberi perlawanan berarti dan berakhir babak belur. Cahaya menyoroti sosok berhoodie itu saat ia memukuli Sung-so, dan kita mengetahui bahwa ia adalah Ji-young, putra dari wanita yang dipukuli hingga tewas 12 tahun yang lalu. Ji-young mengucapkan terima kasih karena pria yang membunuh ibunya masih tetap jahat. Kemudian ia pun kembali menghantamkan tinjunya dan memuaskan dendam kesumatnya. Setelah itu, Ji-young dengan tenang berjalan pulang dan menatap kosong ke depan ketika ia sampai di rumah. Melihat dari sikapnya, Ji-young tidak menyesal, dan yang masih menjadi misteri adalah apakah ia berakhir membunuh Sung-so. Keesokan harinya, kita kembali bertemu dengan Ji-young di Akademi Kepolisian. Ia sedang mengikuti kuliah dari Profesor Lee Jun-yob. Ji-young tampaknya merupakan seorang murid yang teladan. Selain dari bidang akademik, terlihat bahwa Ji-young juga merupakan petarung yang ulung dan bahkan dianggap sudah bisa bertugas di lapangan menurut master bela diri yang melatih akademi mereka. Setelah itu, Ji-young dekat dengan dua orang temannya, salah satunya bernama Min Sun-wook. Di akhir pekan, mereka pulang ke rumah dan keduanya mencoba merekrut Ji-young untuk pergi clubbing bersama mereka. Ji-young jelas menolak dengan alasan ia sangat sibuk di akhir pekannya. Dalam perjalanan pulang, Ji-young selayaknya murid teladan membantu seorang nenek tua mendorong gerobaknya, dan nenek itu memberinya beberapa permen sebagai ucapan terima kasih. 수고비. 잘 먹겠습니다. Sesampainya di rumah, ia menonton berita tentang seorang pria bernama Kim yang masuk ke rumah orang sembarangan dan mengamuk saat ia diminta pergi. Amukannya itu menyebabkan pemilik rumah harus dirawat selama 18 tahun. Sayangnya, pengadilan memutuskan untuk memenangkan Kim dan menolak surat penangkapan yang dikeluarkan oleh polisi. Keputusan ini memicu kecaman keras dari warga dan Ji-young melihat lebih jauh ke dalam kasus ini. Setelah mengetahui lebih banyak tentang kasus ini dan riwayat kriminal Tuan Kim, ia menuju ke rumah korban. 빠바이 꼬맹이 새끼야. Ia menemukan Tuan Kim dan kaki tangannya yang sedang mengancam pemilik rumah karena telah melaporkannya. Mereka membuka jendela rumah korban dan mengencingi mereka di sana. Melihat hal ini membuat Ji-young marah dan ia memukuli kedua orang itu hingga babak belur. Sepanjang akhir pekan, Ji-young tetap sibuk menyerang para penjahat yang dibiarkan bebas oleh pengadilan. Bahkan ia menghadapi seorang dokter pemerkosa dan memberinya ultimatum untuk berhenti dari dunia kedokteran dan berubah. Sementara itu, Choi Mir-yo, seorang reporter siaran di salah satu penyiar berita terkenal yaitu Repo 25H, meminta atasannya untuk menyelidiki beberapa statistik kejahatan dengan kekerasan yang menarik. Mir-yo memperhatikan bahwa tampaknya ada seseorang yang main hakim sendiri dan menyerang penjahat yang lolos dari hukuman karena putusan pengadilan yang tidak masuk akal. Ia meminta untuk mengikuti kasus ini dan membuat cerita tentangnya. Pada awalnya bosnya ragu-ragu, tetapi Mir-yo mengancam akan membawa berita ini ke stasiun penyiaran lain.
Setelah mendapat persetujuan atasannya, ia segera mulai bekerja dan menamai proyek itu sebagai vigilante. Di Akademi Kepolisian, Seon-wook, Ji-young, dan satu teman mereka yang lain berdebat tentang pekerjaan rumah mereka. Profesor Jun meminta mereka untuk mendiskusikan mengapa sebagian besar kasus pembunuhan dingin tidak terpecahkan dan apakah ada hubungannya dengan reformasi. Ji-young berpendapat bahwa para penjahat akan melakukan kejahatan, tetapi bukan tugas polisi untuk membalasnya bahkan setelah pengadilan memberikan keputusan yang tidak masuk akal. Mereka terkejut karena Ji-young tidak berpihak pada para korban. Kemudian ketiganya makan siang dan menonton berita tentang Tuan Kim yang dipukuli oleh orang yang main hakim sendiri. Tuan Kim meminta bantuan polisi untuk menemukan orang yang memukulinya. Tetapi korban berterima kasih kepada orang misterius yang main hakim sendiri tersebut karena telah membantunya. Seon-wook mengatakan bahwa dia senang dengan tindakan main hakim sendiri karena ia adalah pahlawan di balik bayangan. Ji-young tidak berkata apa-apa dan mencoba menyembunyikan tangannya karena ia mengalami memar saat memukuli Kim. Namun, ia masih terus memantau berita rangkaian kasus yang kini dinamai dengan vigilante. Bicara tentang berita, kisah vigilante mulai menciptakan gebrakan untuk saluran siaran televisi. Dan mereka memutuskan untuk melipat gandakannya. Miryo pun turut semangat. Ia telah menyadari bahwa vigilante bekerja di akhir pekan dan berharap akan ada sesuatu yang menarik terjadi lagi di minggu ini. Sayangnya tidak ada sesuatu yang menarik yang terjadi karena target yang diincar oleh Ji-young ternyata menyesal dan ingin bertobat. Miryo meyakinkan atasannya untuk mengangkat kembali berita tentang kasus lama yang dikenal sebagai kasus Siun. Ia bersikeras agar mereka mengungkap identitas pelakunya dan beralasan jika sudah tugas media untuk mencegah kerusakan sekunder. Ia berharap dengan dibukanya kasus ini menjadi umpan untuk sosok vigilante. Kembali menyoroti Ji-young, ia yang tengah belajar mendapati notifikasi kalau siaran Repo 25H tengah mulai. Mereka memberikan deskripsi seorang pria bernama Jong yang menyerang seorang siswi bernama Sion di taman dan memperkosanya. Ia kemudian mengaku gila sementara dan hanya dijatuhi hukuman 7 tahun saja. Sementara korban menderita stigma dan depresi berat akibat kasus tersebut dan bahkan dipaksa untuk mengganti namanya. Siaran tersebut memicu kemarahan dan netizen melacak pelakunya, yaitu Jong Dok-hung yang baru-baru ini dibebaskan. Banyak juga warga yang melakukan aksi vandalisme di depan apartemen untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, Miryo dan bosnya menunggu vigilante muncul sehingga mereka dapat merekam kejadian tersebut. Pada saat yang sama, Ji-young dan Sun-wook ditugaskan untuk membantu Profesor Jun dengan aplikasi profilnya. Setelah menonton acara di Repo 25H, Ji-young menggunakan komputernya dan mengakses ke file kriminal saat bekerja dengan Profesor Jun untuk menyelidiki Ji-young lebih lanjut. Profesor Jun datang tiba-tiba. Ji-young refleks cepat kilat mengganti aplikasinya. Tampaknya Profesor Jun tidak menyadari niat Ji-young dan menganggapnya hanya bekerja keras. Di sisi lain kita melihat Jong menyelinap keluar dari apartemennya pada larut malam dan Miryo yang terus berjaga di dalam mobil diam-diam mengikutinya. Jeong pergi ke sebuah pelabuhan, namun sayang Miryo kehilangan jejak karena mobil yang digunakan Jeong banyak yang serupa. Esokan paginya, polisi diberitahukan bahwa Dok-hung memotong gelang kaki elektroniknya dan sedang dalam pelarian. Mereka berasumsi bahwa Jeong mungkin menjadi penumpang gelap dan berencana untuk melarikan diri dari negara itu. Mereka pun segera bergegas ke pelabuhan karena masyarakat mengacam mereka. Kembali ke sekolah, Jeong sempat terganggu oleh berita terbaru, namun berhasil menjawab pertanyaan Profesor Jun dengan benar. 또 따라서 지용 생각해서 그런 것 같습니다. Pelabuhan, Miryo kesal karena polisi mungkin akan mengambil semua pujian jika mereka menangkap Jeong sebelum vigilante menghukumnya. Ia ingin mendapatkan video saat vigilante menghukum pelaku kejahatan seksual itu. Sayangnya, setelah polisi menggeledah seluruh pelabuhan, hasilnya tidak menemukan apa-apa. Sebagai tindakan pencegahan, mereka mengirim 2 petugas polisi untuk menjaga Siun. Sayangnya, karena kekurangan tenaga polisi di TKP, suatu petugas dipanggil kembali ke pelabuhan dan hanya 1 petugas saja yang berjaga di kediaman Siun. Dalam perjalanan keluar apartemen sebelum pergi ke pelabuhan, salah satu petugas tersebut melihat seorang pengantar barang dan memeriksa untuk memastikan bahwa ia bukanlah Jeong. Setelah memastikan, ia pun pergi dan meninggalkan rekannya. Namun ternyata, Jeong bersembunyi di dalam gedung dan menyerang kurir tersebut.
Miryo yang menyadari rute keberangkatan Jeong mulai menyadari sesuatu. Ia pun lekas memberitahu rekan-rekannya untuk bergegas ke rumah Sion. Sementara itu, para polisi yang penasaran memutuskan untuk mengikuti mereka. Jeong mengambil helm kurir tadi untuk menyamar dan mendekati rumah Sion. Salah satu petugas yang berjaga hampir saja tertipu. Namun untungnya dengan insting seorang polisinya, ia dapat dengan cepat menetralisir hunusan pisau yang dilontarkan oleh Jeong. Sion yang membuka pintu untuk memeriksa penyebab keributan di luar terkejut saat melihat Jeong. Petugas tersebut memintanya untuk menyelamatkan diri saat ia mencoba melawan Jeong. Karena petugas tersebut sudah lemah, ia tidak dapat menahan Jeong yang pergi mengejar Sion. Jeong mengejarnya dan berhasil memojokkan Sion. Jeong hendak menusuk Sion, namun tiba-tiba Jeong tiba dan melayangkan tendangannya. Setelah itu, Jeong diam-diam meninggalkan tempat kejadian dan hampir tertabrak oleh Miryo yang sedang dalam perjalanan ke TKP. Polisi sudah tiba dan mencoba mengamankan tempat kejadian. Namun Miryo berhasil menyelinap melewati mereka dan dikejutkan oleh apa yang dilihatnya. Jeong mati, dan vigilante membuat Jeong menulis pesan permintaan maaf di dinding. Pesan tersebut berisi permintaan maaf Jeong. Jeong pun berkata bahwa ia berencana untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum yang tidak masuk akal. Ia akan menegakkan keadilannya sendiri sebagai vigilante. Berita kematian Jeong akhirnya beredar luas. Polisi segera berkumpul kembali dan mencoba mencari tahu mengapa vigilante membuat Jeong meninggalkan pesan di tembok dengan darah. Salah satu detektif mencatat bahwa pesan tersebut berasal dari Tao Te Ching dan merujuk pada sebuah jaring di surga yang menangkap para pendosa. Salah satu petugas mempertanyakan apakah tindakan vigilante yang dilakukan kepada Jeong itu salah, padahal Jeong juga menikam rekan kerja mereka. Meskipun demikian, pelaku vigilante masih dicari karena pembunuhan, dan sudah menjadi tugas polisi untuk menemukannya. Mereka mengadakan rapat singkat dan saling memberi kabar terbaru tentang kasus ini. Berdasarkan hasil olah TKP, mereka berpendapat bahwa pelaku vigilante telah merencanakan pembunuhan tersebut dan tidak meninggalkan bukti. Mereka juga percaya bahwa ia tidak berniat untuk menyembunyikan kejadian itu dan meninggalkan pesan untuk dilihat semua orang. Selain kurangnya petunjuk, polisi juga menemukan diri mereka berada di sisi buruk publik. Masyarakat merasa bahwa vigilante melakukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan para polisi. Bahkan lebih buruk lagi, Repo 25H menyiarkan foto-foto TKP yang seharusnya dirahasiakan. Saat keadaan menjadi semakin buruk, Profesor Jun dipanggil untuk membantu polisi menangani kasus ini. Sementara itu, Seon Wook serta Jeong dimintai untuk melanjutkan pengembangan aplikasi profil tanpanya. 현장에 시스템? 피해자 형태가 안 좋 같은데요. Seon Wook mencoba untuk memberikan pendapatnya tentang vigilante, tetapi Profesor Jun memperingatkannya untuk tetap bersikap profesional saja. Profesor Jun juga memberitahu mereka untuk mengerjakan aplikasinya di ruangan ini dan tidak boleh membawa datanya keluar. Setelah itu, Profesor Jun bertemu dengan detektif yang bertanggung jawab atas kasus ini dan mengunjungi TKP. Saat berada di sana, seorang murid protes pada polisi karena mencoba menangkap vigilante. Sedangkan di mata mereka, justru vigilante merupakan seorang penyelamat. Di sisi lain, Repo 25H sedang dilanda kebisingan karena dualitas publik. Di sisi lain, ada yang memuji tindakan mereka dalam menunjukkan keadilan vigilante. Sementara di sisi lainnya, ada yang mengkritik mereka karena menganggap vigilante seorang penjahat dan sengaja membuat kisahnya terlihat menarik. Namun Miryo berniat untuk mengikuti cerita ini sampai akhir. Ia mengklaim bahwa media sejatinya mendapatkan kekuatan dari rating dan jumlah penonton yang tinggi. Ia kemudian mengkritik bosnya, yang ironisnya dahulu sering merengek karena rating mereka selalu rendah, tapi justru sekarang malah protes saat rating mereka melonjak tinggi. Miryo bersikeras bahwa sudah menjadi peran mereka untuk menjadi promotor vigilante dan mengusung konsep kejahatan. Kemudian ia memilih 3 pelaku kasus untuk ditayangkan dengan harapan dapat mengetahui preferensi para pelaku vigilante dan sekaligus mengalihkan perhatian polisi. Sementara itu, di Akademi Kepolisian, Jeong dan teman-temannya berbicara tentang vigilante. Mereka bercanda bahwa ia narsis dan sombong. Tapi mereka juga berkata kalau vigilante sepertinya berpendidikan tinggi dan menunjukkan kualitas kepemimpinan seperti Jeong.
Saat mereka mengobrol, Repo 25H menayangkan acara terbaru mereka yang mengangkat tentang 3 pelaku kejahatan yang berbeda. Satu tentang penipuan, satu lagi tentang perampokan, dan yang terakhir adalah tentang pembunuhan keluarga. Pembunuhan keluarga tersebut sangat menarik perhatian Jiong. Kedua teman Jiong berpikir bahwa Repo 25H mencoba memberi daftar target kepada si vigilante. Malam harinya, Jiong menyelinap keluar kamar dan pergi ke kantor Profesor Jun untuk melakukan penelitian lagi. Jiong mencari tahu tentang kasus pembunuhan keluarga dan mengetahui bahwa pada bulan Juli 2018, seorang pria masuk ke rumah mantan bosnya dan membunuh ibu dan 2 anaknya. Pelakunya bernama Seo, dan setelah pembunuhan itu, ia justru malah berpesta dan mengunggah foto-foto di sosmed seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia dijatuhi hukuman ringan dan kembali berpesta sepanjang malam. Akhir pekan berikutnya, Jiong setuju untuk ikut bersama teman-temannya ke klub yang sering dikunjungi rekannya itu. Ia berpura-pura ikut party, padahal tujuan utamanya adalah Seo. Jiong, yang dapat berurusan langsung dengan Seo, berhasil mendengar percakapan bagaimana Seo berhasil mendapatkan hukuman ringan dengan memanfaatkan anak di bawah umur. Jadi mereka tidak dihukum dengan berat karena dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Belum selesai Jiong menguping, wanita di sampingnya menyeretnya pergi dan membawanya ke sebuah lorong. Wanita tersebut menduga kalau Jiong menatap Seo karena ia tertarik dengan sebuah permen kecil yang ternyata merupakan barang haram. Ternyata Seo juga seorang pengedar narkoba kecil dan menjalankan bisnisnya di klub, dan ia hanya menjual narkoba kepada mahasiswa internasional saja. Setelahnya, wanita cantik itu memasukkan permen tersebut ke mulutnya, kemudian tiba-tiba mencium Jiong dan mentransfer benda tersebut dari mulut ke mulut. Jiong pun secara tidak sengaja nge-fly, akhirnya ia hilang kesadaran dan mendapati dirinya berada di rumah keesokan harinya dalam keadaan hampir tidak ingat apa yang terjadi. Seperti biasa, ia kembali ke akademi polisi setelah akhir pekan. Hal ini membuat Repo 25H cemas karena vigilante gagal menghukum para pelaku yang mereka liput dalam berita mereka. 오늘은 좀 더 세게 가볼까? Tapi Jiong terus meneliti lebih lanjut tentang Seo dan para korban. Akhir pekan berikutnya, ia mengikuti Seo dan mempelajari jadwalnya serta di mana Seo diam-diam menyimpan uangnya. Jiong memberi Seo kesempatan untuk bertobat dengan meninggalkan nomor detektif narkotika dari Busan di kaca depan mobil Seo. Tetapi Seo mulai paranoid dan meminta temannya bernama Sung Yeol untuk memeriksa nomor tersebut untuknya. Sung Yeol menelpon nomor itu dan memberitahukan bahwa nomor tersebut adalah milik agen BNN di Busan. Seo bingung dan memerintahkan Sung Yeol untuk tetap waspada. 안녕하십니까 형님. Kemudian Seo tetap melanjutkan transaksi narkotikanya seperti biasa, tetapi ia terus dibayang-bayangi oleh orang yang secara rahasia mengawasinya. Beralih ke klub, Seo dihampiri oleh wanita yang sebelumnya mencium Jiong dan dimintai barangnya, tetapi kemudian polisi tiba-tiba muncul di klub. Tentu saja hal itu membuat Seo yang paranoid semakin panik hingga melarikan diri dari tempat kejadian. Ia bergegas ke rumahnya dan mencoba mengambil simpanan uang rahasianya. Sayangnya kamarnya sudah dibobol dan uangnya pun hilang. Tapi tak lama setelahnya Jiong muncul beserta uang Seo. Jiong berkata bahwa ia akan membakar uang-uang tersebut. 야. 네가 죽였다. 야. Jiong kembali menghajarnya dan menunjukkan video anak kecil yang jadi korban pembunuhannya. Tapi seperti sebelumnya, Jiong berakhir membunuh targetnya, kemudian pulang ke rumah dan tidur. 형님한테 죽을 죄를 졌다고 빌어. Keesokan paginya, polisi dipanggil ke tempat kejadian dan dengan cepat bergerak untuk mengamankan lokasi. Kepala polisi pun mengadakan siaran pers, meyakinkan publik bahwa mereka tidak akan memaafkan kejahatan dengan kekerasan dan akan melakukan investigasi terhadap tindakan vigilante. Namun sebagian besar masyarakat mendukung tindakan vigilante dan menentang penyelidikan tersebut. Pada saat yang sama, media mengadakan acara yang berbeda yang membahas moralitas vigilante. Bahkan para reporter pun memiliki perasaan yang campur aduk mengenai masalah vigilante. Sementara itu, Jiong menonton berita dan mendengarkan kedua sisi argumen. 오셨습니다. 너무 좋아가지고 막 대굴대굴
Kembali ke Repo 25H, stasiun televisi ini merayakan kesuksesan acara tersebut. Namun Mirio justru kesal melihat rekan kerjanya yang malah leha-leha. Dia memerintahkan mereka untuk kembali bekerja dan menemukan bukti tentang kasus Seo. Rekan kerja Mirio berkata kalau ia sudah mencobanya, tetapi polisi hanya memberikan secuil informasi dasar untuk mereka. Melihat itu, Mirio semakin bersikeras agar mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka, hingga akhirnya pesta pun dibatalkan dan mereka lanjut bekerja. 교감! 그리고 손에 한 기자랑 촬영팀은 나 따라오고. Setelah itu, media melaporkan bahwa tingkat kejahatan mulai menurun dan kali ini polisi mengambil langkah yang berbeda. Mereka menggabungkan tim investigasi saat ini dengan polisi unit regional yang katanya memiliki seorang ketua tim yang seperti monster. Ia adalah Cho Hyun, seorang polisi dengan badan besar dan muka garang seperti Don Lee. Saat ini kita mengikutinya yang tengah menemui Song Yeol alias teman Seo sebelumnya. Cho Hyun memintanya untuk melaporkan tentang seseorang yang mencurigakan di sekitar Seo baru-baru ini. 진짜 이번 달 안에 꼭 갚겠습니다. 시발 짭새 새끼야. Sung Yeol bersikap keras kepala, namun setelah dihajar dan hampir mati dilempar dari atas gedung, ia sadar dan mengungkapkan apa yang ia ketahui. Dengan ketakutan, ia berkata kalau dirinya tidak tahu banyak karena ia sendiri tidak melihat sesuatu yang aneh. Ia hanya memberitahu Cho Hyun bahwa jika ada seseorang yang mengikuti Seo di klub. Pada akhirnya, Cho Hyun melempar kembali Sung Yeol ke atas atap dengan kekuatannya yang luar biasa. Kemudian Cho Hyun menerima telepon dan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan membantu orang-orang melupakan tindakan vigilante. 걱정하지 마십시오. 증거 나오고 장담하죠. Di sisi lain, Mirio mengunjungi kembali TKP Seo, sementara Ji-young sedang berlatih tinju. 저는 사람들 이렇게 만듭니다. Dengan viralnya berita mengenai sosok pahlawan di balik bayangan yang dijuluki dengan vigilante, banyak orang yang pro dengan aksi vigilante memutuskan untuk mengambil tindakan main hakim sendiri setelah terinspirasi oleh pahlawan itu. Mereka turun ke jalan di malam hari, memukuli dan bahkan membunuh penjahat yang diloloskan oleh pengadilan. 또 음주운전을 해? 우리가 하는 거니까. 법이 뭔데 피해자는 쏙. Media melaporkan tentang vigilante dan diskusi hangat terjadi di berbagai acara bincang-bincang. Seperti yang diharapkan, beberapa orang membela tindakan vigilante, sementara yang lain mengutuk tindakan kekerasan ini. Sementara itu, Ji-young dan teman-temannya menonton berita tersebut, dan Seon-wook terkejut karena Ji-young setuju dengan pendapatnya yang membela vigilante. Biasanya mereka berada di pihak yang berlawanan, tetapi kali ini mereka setuju bahwa sistem peradilan gagal melindungi para korban kejahatan. Sementara itu, di tempat lain, polisi harus berhadapan dengan kemarahan publik dan para peniru vigilante. Seperti yang diharapkan, Cho Hyun menangani kasus ini dan bersikeras untuk menangkap pelaku vigilante yang sebenarnya. Sejauh ini timnya tidak memiliki petunjuk baru dan tampaknya para penjahat lebih takut pada vigilante daripada aksi polisi. Sementara itu, Mirio terus mencari kasus-kasus baru untuk diliput dan menjadi umpan bagi vigilante. Saat ini ia tertarik pada pembebasan seorang supir truk yang dengan dinginnya menabrak seorang kurir pengantar barang. Sopir truk tersebut hanya dipenjara selama 1 tahun 2 bulan. Tetapi sial baginya, Ji-young sudah mengetahui kasus tersebut. Ia telah menggunakan aksesnya ke file profil Profesor John untuk memilih target barunya. Bahkan ia juga bisa menonton rekaman CCTV dari kejahatan tersebut. Terlihat seorang kurir yang tengah membawa barang sembari menyeberang, sampai tiba-tiba sebuah truk melaju dan melindasnya. Si pengendara turun dan menghampiri korban yang masih bernapas dan minta tolong. Tetapi bukannya ditolong, pengendara tersebut malah melindasnya lagi supaya dia benar-benar mati. Ironisnya, hal seperti ini kerap terjadi juga di negeri kita, karena pelaku tak ingin membiayai korban yang cacat seumur hidup, jadi mereka memilih untuk membunuh korbannya agar mereka hanya perlu menanggung biaya kematian si korban saja. Ji-young marah dengan kurangnya penyesalan yang ditunjukkan oleh pengemudi truk ini. Tapi kemudian Seon-wook tiba-tiba masuk ke kantor Profesor John. Ji-young dengan cepat berbohong bahwa ia sedang bekerja karena tidak bisa tidur. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di Akademi Kepolisian berjalan seperti biasa. Di akhir pekan, Ji-young membuntuti sopir truk yang baru saja dibebaskan dan mendengar percakapannya dengan ibu korban. Sopir truk itu tidak menyesal dan berpikir bahwa ia telah membayar semua hukumannya. Ia justru menuduh ibu korban yang ingin memerasnya. Ji-young dengan amarah yang hampir meledak tetap menahan diri dan mengikuti sopir truk tersebut.
Adegan beralih di dalam sebuah pemandian. Si sopir truk tampak menikmati waktu pribadinya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menggenggam kepalanya lalu menenggelamkannya berkali-kali. Tapi ternyata sosok itu bukan Ji-young, karena ia memakai topeng dan pengubah suara. Kali ini seseorang berhasil mencapai target sebelum Ji-young melakukan aksinya. Dan siapakah vigilante peniru baru ini? Di sisi lain, Ji-young berjalan pulang dan kembali membantu si nenek pembawa rongsokan. Dan seperti biasa, nenek tersebut memberikan Ji-young permen sebagai hadiahnya. Di saat bersamaan, media dengan cepat memberitakan kematian sopir truk tersebut. Ji-young yang melihatnya dari TV pun kaget. 진짜 비질란테의 소행으로 보고 Miryo kesal karena episodenya tentang kasus ini belum ditayangkan, tetapi sudah ada yang membunuh pelakunya duluan. Ia ingin menjadi satu-satunya media yang diandalkan oleh vigilante. Namun stasiun media lain terus melaporkan lebih banyak kasus di mana pengadilan memberikan hukuman ringan kepada para pelakunya. Semua kasus ini menarik perhatian si peniru, dan ia membunuh semua pelaku yang terlibat. 멋있는 로고. 여성을 가차없이 그래서 성폭행을 했어? Kembali menyoroti Ji-young. Ji-young sedang membaca bukunya yang membahas tentang psikologi peniru, dan di situ tertera bahwa peniru biasanya merupakan seseorang yang berada di sekitar kita. Setelah ini, para siswa di akademi sedang ramai karena si vigilante palsu menyiarkan sebuah broadcast. Dalam broadcast tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya mengakui vigilante sebagai sebuah kejahatan, namun tidak mau berhenti karena ia melakukan semua ini bukan karena hukum, tapi murni karena empati. Ji-young yang saat itu ikut menonton dengan cepat berkata bahwa vigilante itu palsu karena dalam videonya ia menyebut dirinya sebagai kami, bukan aku. Ini berarti ia mengakui kalau ia tidak bertindak sendiri, sementara Ji-young dari awal selalu melancarkan aksinya sendirian. Sekali lagi, Sun-wook setuju. Pada saat yang sama, polisi juga mencatat bahwa pembunuhan yang terjadi baru-baru ini adalah ulah dari seorang peniru yang sudah mahir. Kapten Eun yakin bahwa pola targetnya berbeda, namun Cho Hyun tidak yakin dengan kesimpulan Kapten Eun. Ia berpikir bahwa vigilante bisa saja termotivasi oleh sorakan dan tepuk tangan para warga sipil, sehingga itu membuatnya ingin melewati batas lebih jauh lagi. 자신의 살인에 사람 내 생각은 다른? 누군가를 도발하는 그런 Namun, Profesor Jun berpendapat bahwa peniru tersebut bermaksud untuk menekankan pembenaran atas tindakan vigilante yang sebenarnya sekaligus memprovokasinya. Kembali ke Miryo, ia juga yakin bahwa penirulah yang melakukan pembunuhan baru-baru ini. Ia meminta Chang Hyun untuk menyetujui debat kasus di Repo 25H. Ia berharap dapat menjadikan stasiunnya sebagai satu-satunya penyampai pesan yang menyampaikan keinginan vigilante yang sebenarnya. Adegan beralih pada Ji-young dan Sun-wook yang tengah bermain basket. Mereka tampak selalu imbang. Kemudian di asrama, Sun-wook pergi keluar. Ia beralasan bahwa ia meninggalkan sesuatu di kantor Profesor Jun. Setelah temannya pergi, Ji-young mulai menonton siaran Repo 25H yang menayangkan debat mengenai vigilante. Selama debat, Miryo menyerang anggota parlemen dengan keras dan menunjukkan bahwa mereka harus disalahkan atas ketidakadilan yang terjadi sekarang di negara ini. Ia menyatakan bahwa kebanyakan orang akhirnya menanggung kerusakan sekunder karena kekurangan hukum. Ia secara terbuka mengklaim bahwa masalahnya bukanlah di vigilante, tetapi hukum negara mereka sendiri yang menawarkan perlindungan lebih kepada para penjahat. 그저 준법 의식과 생각하지는 않으십니까? Ji-young terus memperhatikan Miryo selama debat dan tertarik dengan pemikirannya. Tak lama kemudian, polisi menangkap salah satu peniru. Namun Cho Hyun kecewa karena pria itu bukanlah yang asli. 그놈이라면 잡혔을 때 저런 표정을 진짜 아 씨발 좀 비켜야 이런 거. Kemudian si nenek yang selalu bersikap baik pada Ji-young dan memberi permen terlibat dalam kecelakaan. Seorang pengemudi yang marah dan memiliki ego yang tinggi dengan sengaja menabraknya dengan mobil karena si nenek yang berjalan lambat. Salah satu orang yang lewat mencoba menolongnya dan menghajar si pelaku. Tetapi kemudian polisi memintanya untuk ikut dengan mereka ke kantor polisi karena ia telah menghajar si penabrak. 그래도 이거 저렇게 때리면 어떡합니까? 그게 말이 됩니까? 고소요? 아 무슨 법이긴 해요. 검거된 직후 이번에도 Ji-young marah setelah mendengar berita nenek tersebut yang ternyata tak dapat diselamatkan. Naasnya lagi, ternyata si nenek meninggalkan suaminya yang sedang terbaring sakit di rumah. 이건 아닌 것 같다. Sekali lagi, seluruh situasi ini membuatnya kesal. Begitu akhir pekan tiba, Sun-wook dan Ji-young menolak untuk pergi berpesta dengan Hwang Jun.
Ji-young pulang ke rumah dan menyaksikan kakak dari pria yang menabrak wanita tua itu sedang menggedor kediaman si nenek, meminta untuk berdamai dan memberikan kompensasi agar adiknya tidak terjerumus dalam masalah yang lebih besar. 합의 좀 하자고요. 시원하게 2천 드릴 테니까. Hal ini memicu kemarahannya dan ia kemudian menyerang kakak pelaku tersebut. Perlu diingat bahwa kedua bersaudara ini adalah penjahat kelas teri dan anggota geng, dan sang kakak adalah ketuanya. Ia mengurus masalah saat adiknya memulihkan diri di rumah sakit. Sementara itu, Mirio menganggap ini sebagai kesempatan emas mendapatkan klip dari vigilante yang menyerang pelakunya di rumah sakit. Ia dan timnya berencana untuk memonitor semua sisi rumah sakit dan menunggu si vigilante muncul. 타겟이 되기 좋은 놈이었어요. Polisi juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menangkap vigilante yang sebenarnya dan mengamankan rumah sakit. Sekali lagi kita diperlihatkan kekuatan dari Cho Hyun yang dengan mudahnya mengangkat mobil untuk meluruskan posisinya. Di balik semua itu, ternyata Ji-young berhasil melewati pengawasan polisi dan berhasil menyelinap ke kamar inap si pelaku setelah memberi laporan palsu kepada penjaga kalau ada yang menabrak mobilnya. Ji-young langsung mengancam dan memperingatkan pembunuh si nenek untuk bertobat dan meminta hukuman maksimal atas kejahatannya. Ia pun meminta agar si pelaku mendiskusikan ini dengan kakaknya supaya tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Polisi yang ditipu Ji-young turun ke bawah dan bertemu timnya Cho Hyun. Tapi setelah diperiksa ternyata mobilnya tidak apa-apa. Hal ini membuat tim Cho Hyun panik dan langsung bergegas naik. Sementara itu, Ji-young berhasil keluar dengan menyamar sebagai dokter, dan dalam perjalanan keluar, ia berpapasan dengan Cho Hyun yang mulai curiga padanya. Begitu si pelaku membunyikan alarm, Cho Hyun menyadari bahwa ia baru saja melihat vigilante dan mulai mengejarnya. Ji-young dengan cepat membuang jas dokter yang ia kenakan, dan bergegas keluar dari rumah sakit. Pada saat yang sama, si vigilante palsu ternyata ikut andil dan mengawasi Ji-young sejak awal. Dan saat si Ji-young sudah lepas dari kejaran, tiba-tiba si pelaku tersebut jatuh keluar dari kamarnya dan mendarat di atas mobil, dalam keadaan mati tentunya. Mirio mendapatkan klip pria itu jatuh dari jendela kamar rumah sakitnya. Ji-young terkejut dan menyaksikan polisi mengepung tempat kejadian. Ia kemudian melihat vigilante palsu masuk ke dalam ambulans dan pergi. Ia dengan cepat mengikuti mobil tersebut dan menyelinap ke dalam. Dengan terengah-engah, ia bertanya kepada vigilante palsu itu siapa dia. Pria bertopeng itu menjawab bahwa dirinya senang bertemu dengan Ji-young. Ji-young tersenyum dan si vigilante palsu senang karena bertemu dengan kembarannya. Cho Hyun yang sedang di rumah sakit mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada pembunuh si nenek Ji-young. Sementara itu, si peniru berkendara ke atap rumah sakit yang terpencil dan memarkirkan ambulannya. Si peniru sangat bersemangat dan mengatakan banyak hal. Ia bertanya apakah Ji-young khawatir dengan kamera CCTV dan meyakinkannya bahwa ia telah mematikan semuanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah membersihkan seluruh jejak Ji-young, memastikan si pelaku vigilante tidak tertangkap. Peniru percaya bahwa keterlibatannya adalah salah satu alasan mengapa polisi belum menangkap Ji-young. Ia menyarankan agar mereka bekerja sama dan memburu mangsa yang lebih besar. Ji-young tersinggung dengan sarannya dan mulai meninjunya. 잠깐만 이거 모르겠어? 네 팬이 안 잡힐 것 같아. 잠깐만에 더 큰 잔해병을 잡으러 가자. Peniru dengan cepat menjelaskan. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang penggemar dan tidak bermaksud jahat. Namun Ji-young merasa pria itu tidak memiliki aturan dan tidak disiplin. Untuk membuktikan maksudnya, ia mempertanyakan mengapa peniru itu membunuh si penabrak nenek-nenek. Ia mengatakan bahwa peniru itu menodai niatnya untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya Ji-young berhasil memojokkan si peniru hingga ia hampir jatuh. Setelah perkelahian yang singkat namun sengit, Ji-young memperingatkan penirunya untuk menjauh darinya. Ia bahkan tidak mau repot-repot melepas topeng pria itu dan membiarkannya tergantung di atap.
천천히. 이게 전부 다 Balik ke rumah sakit, Cho Hyun memeriksa catatan di bagian medis dan mencoba mengidentifikasi pria yang dilihatnya. Dan pencariannya terbukti sia-sia. Di sisi lain, Miryo memeriksa rekaman dari rumah sakit dan menyadari bahwa ia berhasil merekam pelaku yang sebenarnya meninggalkan tempat kejadian. Sementara itu, Jiyoung pulang ke rumah dan merawat luka-lukanya. Ia menerima pesan dari peniru yang meminta mereka untuk bekerja sama. Namun Jiyoung mengabaikan pesan tersebut. Beralih ke tempat lain, kakak dari Sundo tampak memarahi anak buahnya karena tidak becus melindungi adiknya, bahkan tidak dapat menemukan petunjuk mengenai identitas vigilante. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk segera membawa vigilante agar ia dapat membunuhnya. Setelah itu Cho Hyun masuk dan menghadapi kakak si pelaku penabrak nenek-nenek. Ia datang dengan niat untuk memperingati sang kakak agar tidak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan segalanya pada polisi. 정과 8번. 장순일이다. 순도. Keesokan harinya, Miryo mendapat kunjungan dari Chong Kang-ok, seorang konglomerat dan wakil ketua perusahaan Deka Group. Dari bekas luka di wajahnya saja, kita dapat mengetahui bahwa Kang-ok adalah si peniru dan menggunakan pengaruh jabatannya untuk menjauhkan Jiyoung dari polisi. Perusahaannya yang bernama Deka Group adalah pemegang saham terbesar dari Repo 25H. Pertama, ia akan di sana untuk berterima kasih kepada Miryo yang telah membangun image yang baik bagi vigilante, pembawa kekerasan yang membuat ketenangan bagi orang-orang, bukan kecemasan. Kedua, ia di sini untuk mengajak Miryo bekerja sama dan memberinya dukungan penuh. Namun Miryo bersikeras bahwa ia ingin bekerja tanpa pengaruh dari luar. Kang-ok tidak menyerah dan malah meminta untuk berbicara empat mata dengannya. Ia mengaku bahwa dirinya menyukai vigilante dan mensponsori perusahaan yang memperkerjakan anak-anak muda yang ditangkap karena meniru vigilante. Ia tidak menceritakan motifnya, namun mengatakan bahwa dirinya ingin melindungi vigilante. Ia mengambil USB yang berisi rekaman vigilante dan pergi. Dalam perjalanan keluar, Kang-ok mengatakan bahwa mereka akan segera mengetahui jika mereka berada di pihak yang sama. Miryo tertawa karena segala sesuatu mulai menarik baginya. 이건 아무나 할 수 있는 일이 아닙니다. Kita berlanjut pada para polisi yang tengah berusaha keras untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah sakit. Sejauh ini mereka tidak dapat menemukan rekaman CCTV dan mulai merasa bahwa vigilante mempermainkan mereka. Cho Hyun mulai mencari tahu kemungkinan bahwa vigilante adalah seorang polisi. Mengingat modus si vigilante, sepertinya ia tahu arah penyelidikan polisi. Tim memutuskan untuk meminta bantuan Profesor Jun untuk mencari tahu lebih lanjut. Cho Hyun menawarkan diri untuk mengunjungi Profesor secara pribadi di Akademi Kepolisian dan mendiskusikan teori baru dengannya. 상대는 거의 안 죽었겠다. 안 되지. 야, Seperti sudah ditakdirkan, ia pergi ke sekolah dan secara kebetulan bertemu dengan Jiyoung. Sekarang Cho Hyun adalah seorang detektif berpengalaman, dan dengan insting yang murni, ia langsung mengenali postur tubuh Jiyoung yang memang lumayan mencolok. Namun ia tidak serta-merta bertindak berdasarkan firasatnya. Ia bertemu dengan Profesor Jun dan berbicara tentang kemungkinan kalau vigilante adalah anggota kepolisian. Cho Hyun meminta tolong untuk melihat informasi para siswa. Tentu saja Profesor menolaknya. 만약에 말입니다. Setelah Cho Hyun pergi, Profesor Jun terlihat terganggu dengan percakapan mereka sebelumnya. Sebaliknya, Miryo mulai menyelidiki perusahaan Pro-Vigilante dan menemukan subsidi yang berbeda, Sewell Future Research, yang dipimpin oleh Kim Samdo. Samdo adalah orang yang bermasalah namun berhasil menghindari penjara berkat kurangnya bukti dalam kasus yang menimpanya. Miryo memutuskan untuk menghubungi jurnalis yang sedang meliput Samdo. 특종사건이야, 특종사건. 아까 거기 비질란테 광수대 팀장. Kemudian kita beralih ke Akademi Polisian. Hwang Jun memberitahu Jiyoung dan Sen Wook bahwa Cho Hyun adalah detektif kasus vigilante yang terkenal. Hwang Jun mengira sang detektif semakin dekat dengan vigilante dan merasa senang. Namun Jiyoung tampak cemas. Bicara tentang Cho Hyun, saat ini ia terus menyelidiki kasus Sundo dan menemukan bahwa Jong Sun-il, kakak dari pelaku pembunuh si nenek, ternyata bergerak sendiri walaupun sudah ia peringatkan oleh Cho Hyun. Cho Hyun mengunjungi markas Sun-il. Tanpa babi bu, ia langsung menghajar antek-anteknya. Cho Hyun terus menerobos masuk dan dikeroyok, tetapi ia sama sekali tak tergoyahkan dan menghajar habis anak buah Sun-il. 제가 너한테 반말을 하겠습니다. 장수 죽여! Dan sekali lagi ia menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa dengan membuka paksa pagar besi yang melindungi Sun-il. Sekali lagi Cho Hyun menegaskan bahwa mereka harus berhenti mengacaukan kasus ini dan menyerahkan semuanya kepada polisi.
홍성. 어쩌다 다친 거야? Keesokan harinya, Profesor Jun bertanya kepada Ji-young bagaimana ia bisa melukai wajahnya. Ji-young berbohong bahwa ia terluka saat melakukan sparring di gym dekat rumahnya. Profesor Jun tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia lanjut bertanya, namun Ji-young nampaknya tidak berhasil memberikan alasan yang memuaskan. Hingga akhirnya, seorang staf masuk tiba-tiba. Ia berkata bahwa polisi sedang mencari Ji-young di lantai bawah. Profesor Jun akhirnya menemani Ji-young bertemu dengan polisi itu. Namun bukan mau menangkap Ji-young, ternyata polisi itu membawa seorang wanita yang mengklaim Ji-young telah menyelamatkannya. Menurut wanita tersebut, seorang pria mabuk mengganggunya pada malam hari, dan Ji-young turun tangan untuk menolongnya. Wanita itu mengklaim bahwa Ji-young terluka selama insiden tersebut, dan petugas ada di sana untuk mengambil pernyataan dan membantu mereka menangkap pelakunya. Ji-young dengan cepat menyadari bahwa ini adalah ulah penggemarnya. Si vigilante bertopeng dan ikut berpura-pura dengannya. Ia meminta maaf karena telah berkelahi dengan seorang warga sipil dan masalah ini akan segera diselesaikan. Sementara itu, Sekretaris Kang Ok melaporkan bahwa waktu campur tangannya sangat tepat. Ia memberitahu Kang Ok bahwa Miryo sedang menyelidiki perusahaan Kim Samdo dan bertanya apakah mereka harus mengambil tindakan. Kang Ok menyarankannya untuk membiarkan reporter tersebut, kemudian terungkap bahwa Kang Ok sebelumnya menghubungi Ji-young dan memberi tawaran untuk memberikan alibi. Setelah itu, Ji-young meminta untuk bertemu dengan Kang Ok. Tentu saja, ia langsung kegirangan. Di tempat lain, Miryo bertemu dengan Dae-seok, rekannya yang seorang jurnalis. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai aktivitas Seoul Future Research, ternyata perusahaan ini bergerak di bidang impor bahan baku, pengembangan game, impor peralatan olahraga, dan hiburan. Namun ini hanyalah sebuah kedok belaka. Mereka sebenarnya menjalankan situs perjudian ilegal terbesar di Korea. Dikabarkan juga bahwa bosnya terlibat dalam distribusi narkoba. Samdo dikenal suka membunuh siapa saja yang mengganggu dirinya dengan kejam. Dae-seok dengan senang hati bekerja sama dengan Miryo untuk membongkar perusahaan tersebut. Ia menceritakan bahwa ada seorang aktor yang dekat dengan Samdo dan ingin memberinya beberapa informasi. Aktor tersebut bernama Yoon Jae-hak. Ia tiba-tiba menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki informasi tentang Seoul. Adegan beralih kepada Kim Samdo yang tengah menyiksa orang-orang yang melaporkannya dan menjadi saksi atas tindakan kriminalnya. Kemudian pada akhirnya ia memberi makan dua orang tersebut kepada para babi yang kelaparan. Ia juga diberitahu tentang penyelidikan Miryo terhadap dirinya. Keesokan harinya, Miryo dan Moon Dae-seok mengunjungi kediaman aktor yang hendak menjadi saksi. Mereka khawatir karena ia tidak mengangkat teleponnya dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun naasnya, mereka menemukan sang aktor dalam keadaan tergantung di atap rumahnya. Dan saat interogasi pun polisi bersikeras bahwa sang aktor bunuh diri. Sikap polisi membuat Miryo marah dan akhirnya terpaksa ia kembali ke kantor tanpa informasi apapun. 연장에게 보여준다는 자료 어딘데? Akhir pekan tiba, Ji-young juga menyadari bahwa Cho-hyun mengikutinya. Beruntung Kang Ok mengirim wanita yang memberikan alibi kepada Ji-young untuk menemuinya di stasiun bus. Melihat Cho-hyun yang semakin mendekat, Ji-young izin ke toilet dan dengan berani memperkenalkan dirinya kepada sang detektif. Pada titik ini, Cho-hyun cukup yakin bahwa Ji-young adalah vigilante yang sebenarnya. Sang detektif bertanya apa yang Ji-young pikirkan tentang apa yang akan dikatakan vigilante tentang dirinya dalam sebuah laporan. Ji-young menjawab bahwa vigilante akan bersikap objektif tanpa terdengar antisosial karena ia tidak akan berpikir bahwa ia melakukan kejahatan. Cho-hyun kemudian mengatakan bahwa ia akan memberantas kejahatan, bukan vigilante. Maka dari itu, ia memperingatkan Ji-young untuk menghentikan tindakan vigilante dan menggunakan bakatnya untuk kebaikan saja. Jelas, Ji-young berpura-pura tidak tahu apapun yang dibicarakan Cho-hyun. Dalam sebuah kilas balik, kita mengetahui bahwa Cho-hyun mengatakan jika masyarakat mengetahui bahwa vigilante adalah orang yang baik dengan pekerjaan yang bagus, tampan, dan muda, mereka akan tergila-gila padanya. Ia tidak mau mengambil risiko itu. Maka dari itu, ia meminta profesor untuk membuat daftar tersangka yang sesuai dengan profil vigilante dan menimpakan semua tuduhan pada yang terburuk untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa vigilante yang selama ini mereka bela merupakan sampah masyarakat. Sedangkan Kang Ok memperhatikan Cho-hyun dan Ji-young saling berhadapan dari jauh. 비질란테 법.
Singkatnya, Ji-yong sedang makan malam dengan wanita yang memberinya alibi palsu. Wanita itu mengungkapkan bahwa ia dibayar dan mengira Ji-yong lah yang memperkerjakannya. Ia mengatakan bahwa dirinya bekerja untuk perusahaan yang mendukung vigilante. Ji-yong dengan cepat menyadari bahwa ini adalah pekerjaan Kang Ok dan meminta izin untuk menelpon pria itu. Kang Ok penasaran dengan apa yang dibicarakan Ji-yong dan Cho-hyun saat mereka bertemu. Ji-yong menjelaskan bahwa Cho-hyun telah mengetahui rahasianya. Segera, Kang Ok merasa khawatir jika ini bisa jadi akhir dari vigilante. Tetapi Ji-yong mengatakan bahwa ia akan terus bergerak. Ia merasa lucu karena Kang Ok mengira Ji-yong berencana untuk membunuh dirinya dan Cho-hyun nantinya. Meskipun begitu, ia meminta Kang Ok untuk mengkloning ponsel Cho-hyun dan mengungkapkan bahwa ia tahu bahwa Kang Ok juga mengkloning ponselnya. Sementara itu, Miryo dan Dae-sok terus mencari petunjuk baru. Mereka menemukan sebuah geng tua yang dikelola oleh Sewol dan menemukan bukti perdagangan koin kripto QQ ilegal. Mereka mulai mengambil foto dan melihat-lihat, tetapi di tengah penyelidikan tersebut, mereka tertangkap basah dan berusaha untuk kabur. Sayangnya, Dae-sok harus mengorbankan nyawanya untuk memberi Miryo kesempatan melarikan diri dan mencari bantuan. Tetapi pada saat Miryo mendapatkan bantuan dan kembali bersama polisi beserta ambulans, jasad Dae-sok sudah hilang. Dan gudang telah dibersihkan seakan-akan tak pernah disentuh oleh manusia. Komputer dan server yang sempat terekam oleh kamera Miryo sama sekali tidak terlihat. Pada akhirnya Miryo hanya bisa diam tertegun sembari berusaha memproses apa yang telah terjadi, dan para polisi pun akhirnya kembali. Kita beralih kepada Cho-hyun yang sedang workout. Ia mendapat telepon dari Kepala Inspektur Jenderal Eom-jae. Ia menanyakan perkembangan kasus vigilante. Cho-hyun meminta atasannya untuk lebih percaya padanya dan memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Namun tampaknya atasannya itu hampir kehilangan kesabaran karena masa perombakan jabatannya sudah dekat. Kembali ke Akademi Kepolisian, Ji-yong menyibukkan diri dengan sekolah. Teman-temannya penasaran dengan kencan akhir pekannya, namun ia tetap bungkam. Lalu kemudian, Kang Ok mengirim pesan kepadanya, memberitahukan lokasi untuk menemukan ponsel kloningan Cho-hyun. Di sisi lain, Kang Ok menyibukkan diri dengan berlatih tinju. Ia merasa bahwa latihannya saat ini kurang intens dan meminta pelatihnya untuk lebih agresif di sesi berikutnya. Beralih pada Ji-yong. Ia mengangkat telepon dan dapat melihat apa yang sedang dilakukan Cho-hyun di teleponnya, berkat kloningan yang diberikan oleh Kang Ok. Sementara itu, Repo 25H membuat cerita tentang kematian aktor Jae-hak yang disangka bunuh diri. Mereka menghubungkannya dengan kasus Kim Sam-do. Mereka juga mempertanyakan mengapa orang yang hendak bersaksi malah bunuh diri. Mereka juga memasukkan rekaman pengalaman mematikan Dae-sok dan juga Miryo di gudang kemarin. Tentu saja kepala Jae-hyuk alias Fall dan juga Sam-do tidak senang dengan hal ini. Namun siaran ini menarik perhatian Ji-yong, Cho-hyun dan petugas polisi lainnya. Para petugas khawatir akan citra pemimpin mereka yang tercemar dan berharap hal itu tidak benar. 하지만 우리는 이 추측을 어떤 외압과 Karena berita yang mengejutkan ini, Direktur Repo 25H marah dan meminta Chang Hyun untuk mengurus Miryo. 야 최명하고 그따위로 설치다가 문기다까지 죽은 거야? 기업에 Seperti yang sudah diduga, Miryo tidak mau mundur. Ia menuduh Chang Hyun telah menerima suap dan bertanya dari mana ia memiliki hak untuk mempertanyakan etikanya. Adegan pun berganti, menunjukkan seseorang yang tengah membakar jasad Dae-sok di sebuah pelabuhan. Sementara itu, seorang pria lain menunggu dalam persembunyian untuk menyerang Miryo di tempat parkir Repo 25H. Untungnya, Cho-hyun tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dan menangkap pria itu. Dia memperingatkan Miryo untuk berhenti memberi makan lebih banyak target kepada vigilante. Ia menunjukkan bahwa Miryo juga menjadikan dirinya sebagai target dan mungkin akan segera dibunuh.
Namun, jurnalis kita yang pemberani dan gigih ini tidak terganggu oleh ancaman terhadap nyawanya. Ia juga bertanya mengapa Cho Hyun memilih untuk tidak menangkap vigilante, dan apakah ia sadar bahwa mereka membutuhkan acaranya untuk menemukannya. Cho Hyun bersikeras mengatakan bahwa vigilante akan segera ditemukan dan menuntutnya untuk mundur. 왜 채미려 이거 빨리 풀어 이 개새끼! 최근 반년간 만난 모든 사람들 Kemudian Cho Hyun menanyai si pelaku penyerangan yang bersikap sok keras. Namun setelah beberapa kali dihajar, pelaku itu menyerah dan memberikan Cho Hyun informasi tentang anggota gengnya. Pada akhirnya terungkap bahwa seseorang bernama Tuan Bang yang membunuh Daesok sekaligus pemimpin mereka. Ia adalah salah satu antek Samdo dan membantunya menjalankan bisnis ilegal. Tuan Bang bekerja sama dengan pembunuh bayaran lainnya untuk membersihkan masalah Samdo. Cho Hyun memutuskan untuk mengunjungi markas yang terakhir dikunjungi oleh si pelaku di sampingnya. Si pelaku sempat ragu dan menyarankan Cho Hyun untuk membawa lebih banyak personil, tetapi Cho Hyun tidak menggubrisnya. 사람을 짜서 죽인다고 해갖고 네가 가장 최근에 갔던 니들 그 자리에 Cho Hyun akhirnya sampai. Ia menemukan mereka sedang membersihkan setidaknya 3 mayat sambil memberi makan babi-babinya. Cho Hyun mengambil senjatanya di bagasi, kemudian dengan gagah memerintahkan para pembunuh itu untuk berlutut dan menyerah. Bila mereka melakukannya, setidaknya ia akan memperlakukan mereka seperti manusia. Tetapi sudah jelas mereka tidak akan menurut. Begitu saja dan perkelahian pun terjadi. Cho Hyun dengan perisai dan senjatanya menghabisi semua anggota geng yang ada. Sayangnya Tuan Bang dan rekan-rekan dekatnya tidak berada di tempat. Polisi segera tiba dan menemukan Cho Hyun yang sedang duduk santai di sofa yang kemarin diolesi kotoran babi oleh Samdo. Setelah itu, Cho Hyun dan polisi mengkambing hitamkan geng pembunuh suruhan Samdo sebagai vigilante. Media melaporkan bahwa beberapa anggota geng vigilante telah tertangkap di pabrik pembunuhan mereka. Menurut polisi, mereka menemukan DNA para korban vigilante di pabrik tersebut. Mereka berpendapat bahwa 2 orang yang ditangkap bekerja untuk perusahaan yang mensponsori kegiatan vigilante. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka menemukan rincian kasus-kasus vigilante di komputer dalam pabrik tersebut. Media dengan cepat mengajukan pertanyaan karena hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka ingin tahu mengapa vigilante tiba-tiba mulai menyembunyikan mayat. Polisi berjanji untuk menyelidikinya lebih lanjut. Mencatat bahwa para tersangka membentuk organisasi vigilante dan dapat memilih untuk menyembunyikan atau menunjukkan mayat sesuai dengan keputusan masing-masing anggota. Pers bukanlah satu-satunya yang tidak percaya dengan cerita ini. Kang Ok dan Miryo sudah pasti menganggapnya tidak masuk akal. Ji-young merasa tersinggung dan kepala Jae-hyub marah pada Cho Hyun karena tidak melapor terlebih dahulu sebelum mengekspos berita ini. Di sisi lain, Samdo bingung, kenapa malah organisasinya yang dikaitkan dengan vigilante. Ia bertanya-tanya apakah kepala Jae-hyub sedang membersihkan kekacauannya karena pemilihan umum semakin dekat. Ia meminta anak buahnya untuk mengurus Cho Hyun dan kepala polisi. Sementara itu, Samdo terus menjaga penampilannya sebagai pengusaha dan menghadiri berbagai acara. Marah dengan langkah terbaru Cho Hyun, Ji-young terus mengawasi geng Samdo dan membuntuti salah satu petingginya. Bawahan Samdo itu tampak hendak mencicipi seorang wanita yang pingsan, tetapi sebelum ia mulai, Ji-young menyergap dari belakang dan menyeretnya. Ji-young menghajar pria itu dengan brutal, kemudian menyuruhnya untuk membuka brankas dan mencuri buku besar yang berisi daftar semua perdagangan ilegal geng Samdo. Sementara itu, di tempat lain, Miryo tengah dimarahi oleh Direktur Repo 25H atas tindakannya. Sang direktur pun menolak untuk mendengar alasan Miryo dan memutuskan untuk memecatnya. Tapi tak lama kemudian, salah satu pegawai masuk dan memberitahu mereka untuk melihat siaran TV. Media memberitakan tentang pembunuhan seorang pengguna narkoba yang suka memperkosa wanita. Dan ternyata kali ini, Ji-young meninggalkan pesan kedua di dinding untuk membuktikan bahwa vigilante yang asli masih ada. Miryok yang baru saja dipecat senang dan bersorak. Kang Ok juga senang dengan langkah kuat partnernya dan dukungannya. Setelah mendengar bahwa salah satu anak buahnya telah dibunuh oleh vigilante dan buku besarnya telah hilang, Samdo memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan segala aktivitas mereka dan membawa uang mereka kepadanya.
Di sisi lain kota, Cho Hyun melacak Ji-young dan menemukannya setelah pembunuhan yang baru saja terjadi. Ji-young masih dengan penampilan khasnya sembari melihat Cho Hyun di belakangnya. Ia langsung mencoba melarikan diri. Cho Hyun mungkin terlihat besar, tapi ternyata ia bisa berlari dengan cepat. Ia berhasil memojokkan Ji-young di sebuah lorong gelap, dan mereka pun akhirnya berhadapan berbicara mata ke mata. Cho Hyun berkata kalau ia khawatir Ji-young kehilangan arah dan berkata bahwa sehebat apapun sesuatu apabila tak dikontrol, hanya akan berakhir sebagai senjata mematikan. Ia meminta Ji-young untuk ikut bersamanya, berjanji untuk membantunya menyempurnakan bakatnya dan menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar. Ji-young bertanya apakah Cho Hyun pernah merasakan sakitnya menjadi orang lemah dan mengalami ketidakadilan ketika hukum lebih melindungi para penjahat melainkan korban. Ia ingin Cho Hyun mengerti mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan. Cho Hyun berpendapat bahwa masalahnya adalah Ji-young merasa dirinya benar dan tidak mau mengakui bahwa ia perlahan-lahan menjadi seorang monster. Ia bertanya-tanya apakah Ji-young merasa bahwa menjadi seorang vigilante itu menyakitkan atau justru menyenangkan. Pertarungan sengit pun terjadi, dan Ji-young ternyata dihajar hingga babak belur. 그런 인간은 무겁게 처벌하는 반역죄야. 월급이나 처먹고 밖에 없는 것 같아. Tetapi walaupun diambang kematian, Ji-young menolak untuk mundur. Cho Hyun mengklaim bahwa Ji-young adalah pengkhianat karena ia melawan sistem dengan keras. Cho Hyun memahami perspektif Ji-young, tetapi baginya, menjadi polisi adalah yang utama. Inilah sebabnya mengapa ia sangat marah dengan polisi yang korup. Ia ingin Ji-young menjadi polisi yang lebih baik dan bukan menjadi seorang vigilante. Pukulan dan topik mereka yang intens diakhiri dengan Cho Hyun yang menjepit Ji-young ke tanah dan mencekiknya. Ia pun mengatakan bahwa ia akan membunuh Ji-young saat itu juga. Sementara itu, Kang Ok diam-diam mengamati mereka dari jauh. Saat itu Cho Hyun memberinya dua pilihan, mati sebagai vigilante pada saat itu juga atau bergabung dengan pasukan kepolisian dengan bekerja sama dengannya. Sambil berjuang untuk bernapas, Ji-young mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Ji-young merasa tidak akan rugi dan menjadi vigilante adalah panggilan sejatinya. Ia tidak akan menyerah, dan jika ia harus menjadi iblis untuk menghukum iblis lain, maka ia dengan senang hati akan melakukannya. Ia berjanji untuk mengikuti Cho Hyun hanya jika ia dapat membuktikan bahwa keadilan yang ia percayai benar-benar dapat ditegakkan. Jika tidak, ia akan menunjukkan kepadanya bahwa kegiatan ilegal sekalipun dapat menghancurkan kejahatan yang lebih besar. Setelah itu kita melihat Cho Hyun yang sedang melapor kepada kepala polisi. Ia diminta untuk melakukan serah terima kasus vigilante pada akhir minggu. Polisi terlihat frustasi, mengatakan bahwa penyerahan itu di luar kemampuannya. Cho Hyun menyeringai dan bertanya apakah itu karena Sewol. Tentu saja kepala polisi dengan cepat menyangkalnya dan menduga kalau Cho Hyun ikut percaya terhadap rumor di televisi. Sang kepala menjelaskan bahwa ia akan dimutasi minggu depan dan Cho Hyun harus mengundurkan diri sebagai pemimpin tim setelah serah terima selesai. Cho Hyun setuju, tapi jelas ia punya ide lain. Ia mampir ke tempat di mana ia menahan pria yang menyerang Miryo atau bisa kita sebut si Tawon. Cho Hyun menyandera pria itu untuk mendapatkan informasi tentang geng Samdo. Pria itu tidak tahu apakah kepala polisi yang juga dikenal sebagai Vol terlibat dalam geng tersebut. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya yang bisa menjawab adalah Tuan Bang. Namun, untuk menemukan Tuan Bang, Cho Hyun harus menangkap seorang pria bernama si pemeras. Kita beralih ke tempat lain. Kang Ok membawa Ji-young ke rumah sakit dan mengungkapkan kebanggaannya bagaimana Ji-young membela dirinya sendiri. Kang Ok mengatakan pada Ji-young yang sedang tidur bahwa jika Cho Hyun menghalangi mereka lagi, ia bersedia untuk turun tangan dan membunuh Cho Hyun untuk melindungi sang vigilante. Sebelum pergi, Kang Ok mengambil kesempatan ini untuk mengambil selfie bersama Ji-young selayaknya penggemar sejati. Adegan beralih pada siaran Repo 25H yang meminta maaf atas episode terakhir mereka. Mereka pun menyalahkan Miryo karena telah melakukan tuduhan tanpa bukti. Mereka juga mengumumkan bahwa Miryo telah berhenti dan mereka telah mengetahui bahwa tidak ada hubungan antara Sewol dan kematian misterius sang aktor. Ji-young kecewa mendengar apa yang telah terjadi pada jurnalis berambut merah favorit kita. Ia pun memutuskan untuk meminta bantuan Kang Ok agar Miryo tetap bisa bekerja. Kang Ok dengan senang hati menerima permintaan Ji-young. Ia langsung memberi Miryo sebuah kantor yang lengkap untuk menyiarkan acara online-nya. Kang Ok meyakinkan Miryo bahwa mereka berada di tim yang sama.
Namun Miryo masih penasaran dengan hubungan Kang Ok dengan Samdo. Kang Ok mengatakan bahwa ia juga ingin menemukan dan mendukung Vigilante. Kemudian Miryo menceritakan rencananya untuk mengekspos Samdo dan mengatur panggung untuk Vigilante. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada publik tentang bagaimana akhir dari cerita ini. 시청자 여러분 안녕하십니까? 에서는 과감하고 들리시겠지만 만약 제가 죽는다면 Miryo memulai siaran video pertamanya dengan mengumumkan panggung barunya dengan nama V-News. Ia menjelaskan bahwa dirinya masih mencari Samdo dan meyakinkan pemirsa bahwa ia tidak akan pernah bunuh diri. Jika ia akhirnya mati, itu berarti ia telah dibunuh. Miryo berpendapat mengenai Vigilante. Ia menyebutnya sebagai orang yang memperjuangkan keadilan dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam perjuangan tersebut. Ia juga berkata bahwa semua orang yang memperjuangkan keadilan sejatinya adalah Vigilante. Seperti yang diharapkan, kembalinya Miryo memicu alarm dalam aliansi kecil Samdo dan kepala polisi kita yang korup. Sementara itu, Chohyun menemukan si pemeras dan membawanya kembali ke tempat rahasia di mana ia mengurung si Tawon. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya membutuhkan satu informan. Ia pun menyuruh si Tawon untuk membunuh si pemeras. 그따위 공간에 넘어갈 땅볼 그만! Si Tawon dengan payahnya gagal membunuh si pemeras, dan pada akhirnya mereka berdua berusaha menyenangkan Chohyun demi kelangsungan hidup mereka. Karena Chohyun sibuk menangani bisnis rahasianya, ia melewatkan serah terima jabatan dan kasusnya. Hal ini membuat petugas yang menjadi penggantinya kecewa. Tim yang diketuai Chohyun pun akhirnya dibubarkan. Di sisi lain kota, Ji-young kembali ke rumah setelah memulihkan diri dan melanjutkan penyelidikannya terhadap Samdo. Ia membuat penemuan menarik dalam buku besar yang ia ambil sebelumnya, yang menghubungkan pendeta gereja Miteum dengan organisasi tersebut. Penyelidikan yang lebih dalam membuktikan bahwa pendeta telah membantu organisasi tersebut melakukan pencucian uang. 안 그래도 돈은 큐큐코인으로 다 바꿔놨습니다. Ji-young pun kembali beraksi. Ia menyerang salah satu tangan kanan pendeta dan mengambil sebuah USB yang merinci jejak uang kripto mereka. Beberapa saat kemudian, Ji-young melihat si vigilante palsu sedang mengawasinya dari jendela. Ji-young sontak langsung mengejarnya. Mereka saling mengejar satu sama lain untuk beberapa saat sampai si palsu menyerah. Ia sekali lagi meminta Ji-young untuk menerimanya. Ia yakin orang seperti dirinya dibutuhkan dalam operasi vigilante. Ji-young meminta untuk melepaskan topengnya dan membuktikan bahwa ia bersedia mengambil resiko. Si vigilante palsu yang sebenarnya adalah Kang Ok dengan senang hati menuruti permintaannya. Kemudian, mereka berdua duduk bersama. Ji-young meminta Kang Ok untuk memberikan USB tadi kepada Miryo dan memintanya untuk menggunakannya pada saat yang tepat. Ji-young juga bercerita kalau ia tidak bisa gegabah membunuh si pendeta yang telah membantu pencucian uang Sewol. Berhubung media pasti akan ramai dan publik akan marah. Kang Ok menganggap itu sebagai ide yang bagus, namun Ji-young berkata kalau itu dapat mengakibatkan investigasinya terus diulur, dan akhirnya para pelaku dibebaskan. Alasannya karena uang-uang ilegal tersebut mengalir pada politikus-politikus besar. Kang Ok bertanya apa Ji-young memiliki bukti dari perkataannya barusan, namun nyatanya Ji-young tidak memiliki bukti. Tapi saat publik sudah mulai menyerah, ia akan menyerang Samdo dan mengungkap bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan. Kang Ok tidak yakin apakah mereka akan berhasil menjatuhkan Samdo dan orang-orang yang berpengaruh dalam kekuasaan. Ia pun berkata kalau Ji-young bisa saja mati lebih dulu, tapi Ji-young tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baginya seorang pria yang mati setelah menghantamkan kepalanya ke dinding merupakan ending yang menarik. Keesokan harinya, Profesor Jun terkejut mendapati Nam Yong-il berada di kantornya. Yong-il adalah ketua tim baru untuk kasus vigilante. Ia penasaran dengan percakapan terakhir yang dilakukan Chohyun dan Profesor. Profesor menolak untuk berbicara banyak. Ia pun juga menjawab pertanyaannya dengan singkat. Kemudian Ji-young masuk dan menyela mereka. Yong-il bertanya apakah Chohyun meminta untuk melihat informasi para siswa, dan profesor tersebut menjelaskan bahwa ia menolak permintaan itu karena itu bukan permintaan resmi. Ji-young dengan penasaran mendengarkan percakapan ini, namun tidak mengatakan apa-apa. Yong-il akhirnya keluar. Kemudian Pak Profesor memberitahu Ji-young bahwa ia tidak lagi membutuhkan bantuannya dengan aplikasi profil. 그동안 수고 많았다. 전체 차렷! 학장님께 Beberapa hari kemudian, Kepala Polisi Jae-hyuk disambut melalui sebuah acara resmi sebagai Kepala Akademi Kepolisian.
para siswa merasa ironis karena ia berbicara tentang menjadi seorang perwira polisi yang jujur ketika ia sendiri sedang diselidiki. Adegan berganti pada gereja Miteum yang sedang melaksanakan acara religi. Dan si pendeta saat itu tidak menyadari adanya USB yang hilang. Ia melanjutkan bisnisnya dan mendapatkan dompet kripto untuk diamankan dari anak buahnya. 전도사님, 자료들 어떻게 됐어요? 고생했어. Pada titik inilah Ji-yong tiba dan mulai menyerang si pendeta. 목사를 하나님이 뭐로 반란을 일으키기 원해. Si pendeta memohon agar diampuni, namun Ji-yong tak punya rasa toleransi bagi pemuka agama yang menjual narkoba dan juga lintah darat. Ia pun berkata bahwa ia ingin semua orang lemah di dunia menyaksikan akhir yang suram dari para kriminal dan dapat memberontak untuk melindungi diri mereka sendiri. 경찰은 현장에 써진 Berita tentang kematian pendeta tersebut dengan cepat menyebar dan banyak yang mempertanyakan mengapa vigilante mengejar seorang pemuka agama. Polisi sendiri yakin itu adalah ulah para vigilante berkat tulisan di dinding yang menjadi ciri khasnya. Di saat yang sama, kepala polisi dan Samdo mulai gemetar. Samdo berjanji untuk menangani Miryo, Chohyon, dan juga vigilante. Setelah kematian pendeta, Kang Ok mengunjungi Miryo dan memberikan bukti tentang kegiatan kriminal pendeta. Miryo bertanya apakah ia mengetahui identitas sang vigilante, tetapi Kang Ok tidak banyak bicara. Lalu Miryo bersiap untuk menggunakan bukti-bukti tersebut untuk siarannya yang berikutnya. 비질란테는 어떻게 활용할지는 최 기자님이 Pada saat yang sama, Chohyon melanjutkan penyelidikannya. Ia menonton siaran V-News dan menyadari bahwa Miryo dalam bahaya. 김삼도 회장의 청직 내용을 보도하고자 피살 사건과 관련된 Ia bergegas menghampirinya dan menghentikannya di tengah-tengah siaran langsungnya. Ji-yong sekali lagi kecewa saat ia menonton acara tersebut. Chohyon juga memberikan peringatan terakhirnya kepada Miryo dan memintanya untuk berhenti. Miryo menolak untuk mundur, dan mereka saling beradu argumen lalu mencoba melihat siapa yang benar. Apakah para petugas polisi yang menolak untuk menangkap vigilante atau reporter yang memberinya target baru? Dengan Miryo yang tetap teguh pada keyakinannya, Chohyon pergi. Ia memasuki mobil dan bersiap, namun tiba-tiba Tuan Bang yang sudah menyelinap ke dalam mobil menyergapnya dengan senjatanya. Setelah berhasil mengeluarkan Tuan Bang dari mobil, Chohyon hendak kembali menyerang. Tetapi ternyata Tuan Bang tidaklah sendirian. Meskipun Chohyon memberikan perlawanan yang baik, ia terluka oleh dua pembunuh yang terlatih tersebut. Ditambah ia pun terkena luka tusukan yang cukup fatal dari Tuan Bang. 아이 버러지 같은. 지켜봐. Tuan Bang dan anak buahnya baru saja akan menghabisi Chohyon, tapi untungnya Ji-yong tiba dan balik menyerang dua pembunuh ulung tersebut. 다시 만나자고. Hingga pada akhirnya kedua orang itu melarikan diri karena mendengar sirine polisi dan berjanji untuk kembali lagi. Setelah itu Chohyon sedikit kehilangan kesadarannya dan Ji-yong berdiri di depannya. 주에게 피습당해 중상을 입었습니다. 황 소리에 자사고인. Pemberitaan media tentang vigilante yang menyelamatkan Chohyon mulai menyebar. Banyak yang mempertanyakan apakah sang detektif dan vigilante saling mengenal satu sama lain. Miryo dan Kang Ok menonton berita tersebut. Mereka terpesona dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tersebut. Sementara itu Chohyon terbaring koma di rumah sakit dan polisi menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan pembalasan dendam yang direncanakan oleh organisasi kriminal. Lalu mereka meyakinkan publik bahwa mereka akan segera menemukan keadilan untuk Chohyon. Di sisi lain, Kang Ok menelpon Ji-yong, menanyakan alasannya menyelamatkan sang detektif. Secara teknis, Chohyon adalah musuh bebuyutan mereka. Namun Ji-yong yakin ia dapat mengubah sang detektif menjadi seorang vigilante juga. Hal ini membuat Kang Ok senang dan bangga pada idolanya.
Sementara itu, Miryo mampir ke rumah sakit untuk mengunjungi Chohyun, tetapi sayangnya petugas polisi yang sedang berjaga tidak mengizinkannya masuk. Di lain tempat, kepala polisi sedang bertemu. Ia berencana untuk terjun ke dunia politik. Kepala polisi berjanji kepadanya bahwa segalanya sudah terkendali. Kejadian baru-baru ini membuat mereka sedikit gelisah. Sung Chul berjanji untuk segera mengeluarkan kepala polisi dari jabatan rektor dan mempromosikannya ke posisi yang lebih tinggi. Mereka yakin bisa bertahan dalam situasi yang meresahkan ini selama ketua polisi Jae-hyuk menanganinya dengan baik. Sementara itu, Samdo menelpon Tuan Bang, menanyakan mengapa Chohyun masih hidup. Namun Tuan Bang tidak menghargai nada bicaranya dan balik mengancamnya. Tampaknya Tuan Bang tengah kesal pada dirinya sendiri karena kekalahan melawan Chohyun dan Vigilante sebelumnya. Kembali berlalu, dua anak buah Samdo tampak sedang memindahkan koin QQ mereka. Tapi kegiatan mereka terinterupsi karena adanya api yang tiba-tiba muncul. Dan tentu saja kita tahu pelaku di balik aksi tersebut, yang tak lain adalah Jeong. Ia menghajar anak buah Samdo, kemudian melarikan diri dengan koin QQ yang tadinya hendak dipindahkan. Setelahnya, Jeong menyumbangkan seluruh uang hasil penjualan dari koin QQ tersebut pada sebuah panti asuhan. Miryo melaporkan tentang rumah yang dibakar dan operasi mata uang kripto ilegal yang diadakan di sana. Dia juga menunjukkan gambar tulisan Vigilante di dinding. Vigilante secara terbuka memanggil Samdo, kepala Jae-hyuk dan pembunuh bayaran mereka. Ia memerintahkan mereka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Ini adalah serangan balasan dari Vigilante, dan sumbangan tersebut berulah pucuk dari rencana besarnya. Miryo menuduh bahwa polisi menolak untuk bertindak karena kepala polisi Jae-hyuk dan perusahaan Sewol terlibat. Sedangkan Tuan Bang yang menonton berita donasi semalam marah. Di sisi lain, kepala Jae-hyuk yang sedang makan bersama keluarganya tampak senang karena media mulai mempertanyakan hubungan antara Miryo dan Vigilante. Sekelebat, kebahagiaan kecilnya hanya berlangsung sebentar ketika Samdo muncul di rumahnya tanpa pemberitahuan. Samdo mulai cemas saat polisi menggali lebih dalam penyelidikan mereka. Ia mengetahui siapa orang di balik kepala polisi dan kemana uang anggaran politik dari koin QQ mengalir. Samdo menginginkan kepastian agar saat ia jatuh dirinya masih dapat bertahan hidup. Kepala Jae-hyuk menolak untuk menerima permintaan Samdo. Ia meminta Samdo untuk dipenjara selama 6 bulan saja dan berjanji untuk membuatnya terlihat tertangkap melakukan kegiatan bisnis ilegal kecil. Kepala Jae-hyuk bersikeras bahwa hanya itu yang bisa ia lakukan. Namun ia memperingatkan Samdo untuk tidak menyebut namanya selama persidangan dan menanggung akibatnya sendirian. Kepala Jae-hyuk menyalahkan Samdo karena gagal menangani ancaman dan membiarkan semuanya menjadi terlalu runyam. Samdo pun menahan amarahnya dan meluapkan amarah tersebut pada bawahannya yang tak berdosa. Samdo akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia berencana mengirim anak buahnya yang untuk menangkap Miryo dan menyiksanya sampai ia mengungkapkan identitas Vigilante. Di saat yang sama, Yongil terus menyelidiki kasus Vigilante. Ia ingin menemukan bukti yang menghubungkan Chohyun, Miryo, dan Vigilante. Ia memutuskan untuk mendapatkan surat perintah dan menggeledah kantor Profesor Yob. Jun. Para petugasnya mulai khawatir mengenai cara untuk mendekati kepala Jae-hyuk. Tetapi Yongil meminta mereka untuk menunda kasus kepala Jae-hyuk untuk sementara waktu. Di lain tempat, Tuan Bang tampak sedang berdoa di hadapan patung Bunda Maria tengah malam. Namun tak lama setelahnya, ia justru menyelinap ke panti asuhan yang dibantu oleh Vigilante dan menyerang wanita yang jadi pengurusnya. Berita yang mulai mengabarkan hal ini membuat Jeong semakin marah karena orang yang tidak bersalah terjebak dalam perkelahiannya dengan Samdo dan anak buahnya. Son Wook juga menyadari bahwa Jeong bertingkah aneh dan terus-menerus menerima telepon. Ia mulai mengamati Jeong lebih banyak dan mengupingnya. Setelahnya, Jeong menyelinap keluar di malam hari dan menelpon Kang Ok. Ia memintanya untuk melindungi Miryo karena Miryo akan menjadi target Samdo berikutnya. Dan Kang Ok mengiyakan permintaan tersebut. Beberapa saat kemudian, saat Kang Ok mengawasi CCTV, ia memainkan kartu tarotnya dan mendapatkan kartu bersimbol kesatria. Ini membuatnya yakin kalau panggilannya sebagai kesatria pelindung akan tiba. Dan benar nyatanya, tak lama setelahnya barisan mobil misterius memasuki area parkir kantor Miryo. Seperti yang kita duga, yang datang adalah antek-anteknya Samdo. Miryo juga menyadari bahwa dirinya dalam bahaya dan dengan cepat menempatkan kamera tersembunyi di seluruh sudut ruangan.
Dia kemudian menyalakan siaran langsung dan menunjukkan kepada viewernya serangan tersebut secara live. Anak buah Samdo berhasil masuk dan mengacak-ngacak seisi kantor VNews. Semua viewer VNews berhasil menonton siaran tersebut dan terkejut. Namun untungnya siaran itu juga sampai kepada Yong-il yang langsung bergegas menuju kantor VNews. Anak buah Samdo menyadari adanya kamera tersebut. Ketua mereka lantas memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan semua kamera yang mereka temui. Tak lama kemudian persembunyian Miryo terungkap dan anak buah Samdo berhasil menangkapnya. Ponsel Miryo yang menyiarkan siaran langsung pun dibanting sehingga siarannya terputus. Di sisi lain, Ji-young tampak gelisah. Namun sebelum anak buah Samdo melakukan sesuatu terhadap Miryo, Kang Ok tiba dengan pentungan andalannya layaknya seorang pahlawan hampir kesiangan. Ia menghadapi para pria itu dan berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Ketua keroco tersebut mencoba untuk menyandera Miryo, tetapi ancaman tersebut sama sekali tak berpengaruh pada Kang Ok. Yong-il dan timnya berhasil sampai ke kantor VNews. Namun saat mereka sampai di sana, Miryo sudah aman. Ji-young yang telat datang pun merasa lega setelah melihat reporter kesayangannya selamat. Miryo melihat wajah Kang Ok, tetapi ia ragu kalau Kang Ok adalah sang vigilante asli. Maka dari itu, ia memberitahu Yong-il bahwa seorang pria random menyelamatkannya dan menolak untuk berbicara banyak. Setelah berbicara dengan Yong-il yang ingin tahu apakah Miryo mengenali vigilante, Miryo kembali ke rumah. Ia mandi dan teringat kata-kata Kang Ok ketika ia datang untuk menyelamatkannya. Ia memintanya untuk lebih berhati-hati karena vigilante sedang dalam keadaan sulit, dan meminta Miryo untuk kabur apabila hal yang sama terjadi lagi. Mengapa Miryo menganggap hal ini lucu dan mulai menertawakan dirinya sendiri? Namun saat ia tengah menikmati mandinya, tiba-tiba terjadi pemadaman. Keesokan harinya di Akademi Kepolisian, Yong-il memanggil Ji-young di tengah kelas Profesor John. Yong-il ingin tahu keberadaan Ji-young pada malam Miryo diserang. Ji-young bersikuku bahwa ia tidak bersalah dan mengatakan bahwa dirinya memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Yong-il tetap yakin bahwa Ji-young mencurigakan. Yong-il terus mendesak, menyatakan Ji-young pernah bertemu Cho-hyun sebelumnya. Ia juga memiliki fisik yang mirip dengan vigilante. Dan ternyata ponsel yang digunakan di tengah kasus kejahatan pernah dinyalakan sekali di Akademi Polisi. Profesor Yeon membela Ji-young, namun Yong-il berkata kalau ia sudah bersikap cukup halus dengan menginterogasi Ji-young di hadapan sang profesor. Namun tetap saja, Ji-young bersikuku kalau dirinya sama sekali tak bersalah. 전 잘못한 게 없습니다. 정밀 포렌식 결과가 나오면 알게 될 Setelah tidak mendapatkan apa-apa dari Ji-young, Yong-il beralih ke forensik. Ia memberitahu rekannya bahwa mereka harus menunggu untuk mencari tahu siapa yang menyalakan ponsel dan melakukan transaksi mata uang kripto di sekitar lingkungan sekolah. Ia menduga ponsel itu dinyalakan secara tidak sengaja. Sementara itu, kedua teman Ji-young mengkhawatirkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Ji-young. Begitupun Profesor John yang tampaknya mengetahui sesuatu tapi lebih memilih untuk diam. Yong-il mengunjungi Cho-hyun di rumah sakit. Ia berkata kalau dirinya bertekad untuk memperbaiki kesalahan Cho-hyun sebagai sesama petugas. Yong-il pun pergi dan kemudian Cho-hyun bangun dan mengepalkan tangannya. Tampaknya ia pura-pura masih tidur. Kembali ke sekolah. Teman Ji-young tampaknya bersemangat untuk menikmati hari liburnya. Hwang Jun yang paling antusias mencoba untuk mengajak dua kawannya. Namun sayangnya, Ji-young dan Sun-wook sudah memiliki rencana sendiri. Ji-young pergi untuk bertemu dengan Kang Ok, dan Sun-wook tetap tinggal untuk membantu Profesor Jun dengan aplikasi profilnya. Singkatnya, Ji-young memuji Kang Ok karena telah berhasil melindungi Miryo, dan Kang Ok dengan bangga berkata kalau itu hanyalah urusan gampang baginya. Kang Ok bertanya mengapa Ji-young sangat membutuhkan Miryo. Ji-young pun menjawab bahwa tak ada seorang pun yang dapat menyiarkan adegan puncak nanti sebaik dirinya. Terlebih, Miryo adalah satu-satunya reporter tanpa filter. Kang Ok bertanya mengenai rencana mereka selanjutnya, namun percakapan mereka terinterupsi saat Sun-wook menelpon Ji-young dan memberitahukan bahwa polisi menggerebek kantor Profesor John. 난 괜찮아. 봉유기 위치 정밀 검사 결과 어디랍니까? Sun-wook khawatir pada Ji-young, namun Ji-young dengan tenang menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ia pun meminta Sun-wook untuk tetap tinggal dan membantu profesor. Anak buah Yong-il melapor bahwa forensik berhasil menemukan jejak di mana ponsel yang dipakai transaksi kripto menyala. Kemudian mereka pun bergegas menuju lokasi yang ternyata merupakan kantor milik kepala polisi. Sedangkan di sisi Ji-young
Ji-young berkata bahwa ia sengaja menyalakan telepon cryptocurrency saat berada di kantor kepala Jae-hyuk. Dan secara tidak sengaja, ia juga menemukan ponsel yang digunakan kepala Jae-hyuk untuk menghubungi Samdo dan berharap Yong-il menemukan buktinya. Kembali pada Yong-il. Yong-il berhasil menemukan ponsel tersebut. Namun sayangnya, kepala Jae-hyuk mengganggu penggeledahan Yong-il di kantornya. Yong-il meminta Jae-hyuk untuk mengakui kepemilikan ponsel tersebut. Dan jika ia tak mengaku, Yong-il akan membawa ponsel itu ke tim forensik untuk diperiksa. Pada akhirnya Yong-il memberi waktu pada kepala Jae-hyuk untuk mengaku. Sementara ia membawa barang buktinya ke badan forensik. Segera setelah Yong-il keluar dengan membawa bukti, kepala Jae-hyuk menghubungi salah satu anak buahnya dan meminta bantuan untuk membujuk Yong-il. 지금 경찰대에서 출발합니다. Adegan beralih pada Yong-il yang sudah dalam perjalanan. Ia menoleh pada barang bukti yang berhasil ia bawa. Tinggal satu langkah lagi sampai ia berhasil mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Tetapi kita malah disuguhi jumpscare khas drama Korea. Sebuah truk menabrak mobil Yong-il dari samping dan membuatnya meninggal di tempat. Di sisi lain, Cho-hyun yang baru pulih langsung berolahraga untuk mempersiapkan diri. Namun kemudian, seorang petugas polisi masuk dan menyampaikan kabar duka kematian Yong-il. Di sisi lain, Ji-young juga marah dan sedih saat mendengar berita kematian Yong-il. Sementara itu, di sisi lain, tampaknya Miryo diculik oleh Tuan Bang dan sedang disekap di markasnya. Kembali pada Ji-young, ia bertemu dengan Cho-hyun. Ia mengatakan pada Cho-hyun bahwa bukan dirinya yang membunuh Yong-il. Yang ia lakukan hanyalah memancingnya untuk mendapatkan bukti yang asli. Namun sebelum Ji-young menyelesaikan kalimatnya, Cho-hyun memberikan bogem mentah pada perutnya. Cho-hyun berkata kalau dirinya sudah menyuruh Ji-young untuk berhenti. Ji-young dengan tegas menjawab kalau Yong-il meninggal karena ia adalah seorang polisi yang terhormat. Cho-hyun memperingatkannya agar tidak mengejar kepala Jae-hyuk dan Samdo. Namun Ji-young bertekad untuk mati demi keadilan. Ia tidak peduli walaupun tak ada seorang pun yang mengetahui perjuangannya, asalkan setidaknya ada satu orang yang bisa melapor. Ia tidak takut dengan konsekuensinya dan memberikan ultimatum kepada Cho-hyun. Untuk menunjukkan keadilannya, seorang pria menghantamkan kepalanya pada dinding dan terus mencoba. Ji-young berkata jika Cho-hyun ingin menghentikannya, ia harus membunuhnya sekarang juga. Dan kalau tidak, Ji-young meminta untuk menunjukkan keadilan yang selama ini ia bicarakan. Singkatnya, sekretaris Kang Ok memberitahukan bahwa Miryo telah hilang selama beberapa hari. Kemudian Tuan Bang tengah menyiksa Miryo dengan mencabut kukunya secara perlahan. Untungnya, wanita berambut merah ini bersedia menahan rasa sakit dan menolak untuk memberikan informasi tentang vigilante. Sejujurnya, ia tidak mengetahui identitas aslinya. Ia hanya tahu bahwa Kang Ok terlibat dengan sang vigilante. Setelah mengunjungi rumah Miryo dan memastikan bahwa ia hilang, Kang Ok menelpon Ji-young dan memberitahunya. Ji-young tidak terkejut karena ia sudah menduganya. Ia meminta Kang Ok untuk menjalankan rencana mereka dan meninggalkan universitas. Dan tentunya lagi-lagi bolos kelas. 어차피 일어날 일이었어. Rencana pertamanya, Kang Ok akan membantu Ji-young menyerang anak buah Samdo yang sedang memindahkan uang mereka yang tersisa. Sedangkan Kang Ok mengalihkan perhatian kroco-kroconya, dan Ji-young akan langsung menargetkan ketua mereka. 야, 나가봐. 미진한테? 돈 챙겨서 바로 출발해. Ia pun memerintah ketua tersebut memberitahu pada Samdo untuk membawa Miryo ke gedung konser Stadion Piala Dunia pada pukul 7 malam esok hari. Ji-young berjanji untuk menukar dompet kripto yang dicuri dengan Miryo. Ia memperingatkan jika Samdo tidak membawa Miryo, ia akan melemparkan dompet kripto tersebut ke dasar sungai Han. Sebetulnya Ji-young sadar bahwa Samdo tidak memiliki Miryo, namun Ji-young mengandalkannya untuk membuat Tuan Bang datang ke tempat pertemuan dengan sang jurnalis. Dan seperti yang diharapkan, Samdo langsung negosiasi dengan Tuan Bang untuk menukar Miryo dengan sejumlah uang dari Samdo. Selain itu, Tuan Bang juga diperbolehkan untuk membunuh sang vigilante nantinya, karena Samdo akan menjadikan Miryo sebagai kartu as mereka. Tuan Bang setuju karena egonya tidak akan membiarkan dirinya menerima kekalahan dari sang vigilante kemarin, dan ia merasa perlu untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Samdo mengumpulkan semua anak buahnya dan mempersiapkan mereka untuk bertarung besar keesokan harinya. Ia yakin bahwa seseorang, baik itu Tuan Bang atau vigilante, akan datang untuk membunuhnya. Maka dari itu, ia mempersiapkan pasukan untuk membunuh mereka semua.
Kini kita beralih pada Kang Ok dan Ji-young yang sedang bertemu untuk saling memberi kabar tentang rencana mereka. Dan ternyata Seon-wook menyaksikan pertemuan ini karena ia telah membuntuti Ji-young diam-diam. Setelah Ji-young beres dengan pertemuannya, Seon-wook menghampiri dan mencoba berbicara dengan Ji-young. Seon-wook memintanya untuk berhenti sebelum terlambat. Namun Seon-wook tidak secara tepat menyebutkan bahwa ia tahu apa yang telah dilakukan Ji-young. Ia hanya menyalahkannya karena bolos kelas terus-menerus. Setelah bertemu dengan Ji-young, Cho-hyun mengunjungi pemakaman Yong-il sebentar. Lalu setelahnya ia pergi untuk memeriksa para saudaranya, yaitu si tawon dan si pemeras. Ia memberi mereka makan dan juga soju. Namun tentu saja, makanan dan minuman yang ia bawa tidaklah gratis. Setelah itu kita diperlihatkan Samdo dan anak buahnya yang berbondong-bondong pergi ke tempat pertemuan. Dan rupanya mereka adalah yang pertama tiba di gedung konser Stadion Piala Dunia. Mereka dengan cepat mengambil alih ruang keamanan dan mulai mengawasi CCTV gedung. Ji-young dan Kang Ok mengambil keuntungan dari popularitas Vigilante dan merencanakan pertukaran bersamaan dengan konser EDM yang berpakaian hitam. Jadi saat anak buah Samdo melacak Vigilante, ratusan orang berpakaian sepertinya pun bermunculan. Ji-young dan Kang Ok memanfaatkan momen ini untuk menyelinap di antara ratusan pengunjung konser yang berpakaian seperti Vigilante. Tuan Bang yang melihat rencana ini hanya bisa tertawa dan terkesan dengan rencana karakter utama kita. Kemudian Miryo turun bersama anak buah berbadan besar Tuan Bang, yaitu Seodol. Mereka berdua berjalan memasuki stadion dan berbaur dengan pengunjung lain. Walaupun tampaknya Seodol tidak mau repot-repot menggunakan hoodie hitam dan memilih untuk menyuap salah satu panitia acaranya. Sementara itu di kejauhan, Ji-young dan juga Kang Ok sedang mengamati keadaan dari atas balkon. Sebuah kilas balik pun menunjukkan percakapan antara Ji-young dan Kang Ok. Ji-young berspekulasi kalau Samdo akan mencoba untuk membunuh dirinya dan juga Tuan Bang. Ia juga menjelaskan dari sini kalau yang memiliki Miryo bukanlah Samdo, melainkan Tuan Bang. Ji-young pun meminta Kang Ok untuk memancing Samdo, supaya di akhir semua peran utama di operasi ini dapat berkumpul pada satu titik. Kembali ke masa kini, Samdo akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Mereka mengenakan kemeja putih yang cukup kontras, sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan para pengunjung konser. Melihat pergerakan Samdo dan antek-anteknya, Ji-young dan Kang Ok pun mulai bergerak. Konser pun dimulai. Samdo tampak menonton dari kejauhan, begitupun dengan Tuan Bang. Sementara itu Miryo dan juga Seodol sudah berbaur dengan lautan manusia yang ramai berpesta pora. Di tengah keramaian tersebut, Ji-young menghampiri Miryo dan berniat untuk membawanya pergi. Seodol yang menyadari keberadaan Vigilante langsung bergegas mengejar Miryo dan tak ragu untuk menghajar siapapun yang menghalanginya. Melihat pergerakan Ji-young, Tuan Bang yang sedari tadi mengawasi mulai bergerak mengikuti Ji-young dan Miryo keluar bersama anak buahnya. Sementara itu, Kang Ok mengalihkan perhatian Samdo dan anak buahnya, menuntun mereka keluar dari tempat tersebut. Saat Tuan Bang dan anak buahnya mendekati Ji-young, ia memberikan ponselnya kepada Miryo dan memintanya untuk meliput secara live perkelahian yang akan terjadi agar semua orang mengetahuinya. Pertarungan pun dimulai. Ji-young memancing Seodol ke atap bus dan mereka pun saling menyerang. Pertarungan semakin memanas ketika Tuan Bang tiba. Mereka berdua mengeroyok Ji-young dan menggunakan senjata mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Miryo langsung melakukan live streaming dan memberitakan situasi di depan matanya. Di sisi lain, Cho-hyun melihat live stream tersebut dan langsung bergegas sembari membawa kedua sandranya untuk membantunya bergabung dalam pertarungan. 비질란테가 한 명이 Keadaan pun semakin memanas. Kang Ok berhasil memancing antek-antek Samdo masuk ke dalam bus untuk memanfaatkan medan. Dengan ini, Kang Ok tidak perlu khawatir akan diserang dari berbagai arah sekaligus.
Pertarungan pun berlanjut menjadi 3 arah antara geng Samdo, Tuan Bang, dan sang vigilante. Antek-antek Samdo menyerang dengan membabi buta, tak membedakan antara vigilante maupun kelompok Tuan Bang. Sementara itu di sisi lain, kepala polisi tengah makan malam bersama atasannya. Namun situasi santai tersebut tak bertahan lama karena bawahan si politikus melaporkan kelakuan Kim Samdo yang saat ini disiarkan secara langsung oleh Miryo. Politikus tersebut marah dan langsung mengusir kepala polisi dan menyuruhnya membereskan masalah ini. Kembali ke area pertarungan, Jiong tampak mulai tersudut karena perlu menahan banyak orang sekaligus. Miryo pun berinisiatif memprovokasi geng Samdo untuk mengejarnya, dan ternyata memang efektif. Tak lama kemudian, tiba-tiba Chohyon datang dengan mobilnya dan menabrak Seodol yang sudah terluka. Ia keluar dari mobil dan memerintahkan semuanya menyerah dan meletakkan senjata mereka. Apabila mereka menurut, setidaknya ia akan memperlakukan mereka seperti manusia. Tetapi ya tentu saja mereka tidak mau mendengarkan, dan pertarungan pun berlanjut. 무기를 버리라고 했습니다. Lalu akhirnya seorang pria berhoodie hitam muncul dari belakang dan melepaskan jeratan Samdo. Namun naas pria itu tak dapat melawan balik dan berakhir ditikam oleh Samdo. Dan ia sangat terkejut karena orang yang baru saja menyelamatkannya ternyata merupakan Seonwook, kawan baiknya. Jiong terdiam setelah melihat hal ini. Namun Seonwook bersikeras bahwa ia datang atas kemauannya sendiri dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Jiong memohon kepada Miryo untuk segera membawanya ke rumah sakit tepat saat polisi tiba untuk mengatasi kekacauan tersebut. Pada saat yang sama, Tuan Bang melihat Samdo melarikan diri dan ia mulai mengejarnya. Jiong segera mengikutinya dan meninggalkan Chohyon. Dengan Seodol yang berhasil dilumpuhkan, kali ini Tuan Bang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. 여기서 다 죽. Dan rupanya Chohyon pun turut hadir dengan alasan untuk menangkap mereka semua. Adegan perkelahian yang menarik pun dimulai. Saat mereka bertarung, kepala polisi tiba dan menembak Samdo sampai mati. Ia pun membuka saluran air untuk menenggelamkan 3 orang yang tersisa. Sudah sulit bertahan dari tekanan air, mereka bertiga pun harus mewaspadai tembakan dari kepala Jae-hyuk. Pada akhirnya, Jiong berhasil naik ke permukaan dan menerjang kepala Jae-hyuk, lalu membuat pistolnya terlempar ke bawah. Chohyon masih percaya bahwa hukum akan menghukum Chef Jae-hyun dengan setimpal. Ia ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan hukumnya kepada Jiong. Saat mereka berbicara, Tuan Bang menyerang dan menusuk lengan kanan Jiong. 법의 처벌에 맡겨. Sementara itu, kepala Jae-hyuk mengambil pistolnya yang terjatuh dan menembak Tuan Bang. Ia juga menembak Jiong dan Chohyon. 너한테 Pertarungan pun usai. Jiong yang sudah lelah dan banyak terluka akhirnya pingsan.
Kemudian kita berlanjut pada Miryo yang sedang diinterogasi. Sayangnya dari percakapan ini kita mengetahui bahwa Sunwook telah meninggal dan Miryo menyebutkan kalau Sunwook merupakan vigilante yang sebenarnya. Dan pada akhirnya Miryo pun dilepaskan. Sementara Seung Chul yang mengamati di luar bertekad untuk memperbaiki reputasi polisi yang buruk karena laporan Miryo terhadap kepala Jae-hyuk. Setelah itu kita melihat Kang Ok yang terbaring di kediamannya. Setelah sadar, ia langsung bangun dan mencari sekretarisnya. Ia langsung bertanya mengenai status operasi besar mereka. Sang sekretaris berkata kalau semuanya berjalan lancar dan ia sudah membawa Ji-young ke rumah sakit. Tetapi ada satu hal yang tak terduga. Ia pun menyalakan TV dan menunjukkan kesaksian kawan Ji-young terhadap peran Sunwook sebagai vigilante. Kita kemudian mengetahui bahwa Kang Ok bekerja sama dengan Ji-young karena ia ingin menjatuhkan direktur utama di perusahaannya sendiri. Namun sayang, percobaannya kali ini tidak berjalan dengan lancar. Adegan beralih pada Ji-young yang berdiri di makam Sunwook dan ia tampak terpukul. Kita mengetahui bahwa ditunjukkannya Sunwook sebagai vigilante merupakan rencana Cho Hyun dan ia meminta Miryo untuk membantu melaksanakannya. Miryo khawatir Ji-young tidak akan menerimanya dan Cho Hyun berjanji untuk membantu pemuda itu menemukan panggilannya. Kemudian melalui percakapan dengan Cho Hyun, kita mengetahui bahwa ayah Miryo meninggal setelah dituduh melakukan korupsi. Tidak ada seorang pun yang keluar untuk membantu, bahkan ketika mereka tahu yang sebenarnya. Hal inilah yang mendorong Miryo untuk mendukung vigilante, yang memberinya harapan bahwa seseorang dapat bangkit dan membela yang lemah. Miryo pun menatap Cho Hyun dan berkata kalau vigilante belum bisa menghilang. Singkatnya, sebuah kesialan kembali terjadi. Pada saluran televisi diberitakan bahwa kepala Jae-hyuk yang korup justru malah dinobatkan sebagai tokoh kunci dalam kasus Sewol Gate. Ia diceritakan berjuang melawan organisasi kriminal hingga tewas. Bukannya disebut penjahat, ia malah disebut sebagai polisi baik yang difitnah. Ji-young marah ketika melihat Seung Chul membela kepala Jae-hyuk dan secara anumerta mempromosikannya. Waktu pun berlalu, saat kelulusan sekolahnya, Ji-young pun menolak mengambil sumpah sebagai seorang perwira polisi untuk melindungi dan menegakkan hukum. Dan dengan ini, cerita vigilante pun selesai.